Cara menghitung tetesan infus. Pemberian cairan melalui infus merupakan tindakan memasukkan cairan melalui intravena atau pembuluh darah vena yang dilakukan pada pasien dengan bantuan perangkat infus. Tujuan dari tindakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit, serta sebagai tindakan pengobatan dan pemberian makanan untuk pasien. Sebelumnya, mari kita pelajari rangkaian dari infus set yang umumnya terpasang pada pasien. Yang pertama itu adanya spike atau needle infus. Bentuknya seperti jarum, berfungsi untuk menghubungkan cairan infus di valve dengan selang infus, sehingga cairan dari valve dapat keluar. Lalu ada air vaten, yang merupakan lubang kecil untuk menstabilkan udara di tabung tetesan dan juga sebagai ventilasi dalam pemberian obat vial, sehingga tidak perlu lagi penusukan jarum di vial tersebut. Selanjutnya yaitu ada drip chamber, yang merupakan tabung kecil yang berfungsi untuk menampung tetesan infus sehingga dapat menghindari dari emboli udara. Drip chamber pada transfusi set umumnya akan ada jaring atau penyaring darah untuk mencegah gumpalan darah saat dilakukan transfusi. Filter solution, yaitu penghubung antara drip chamber dan selang infus yang berfungsi untuk memfiltrasi udara, bakteri, kotoran agar tidak masuk ke cairan di dalam tubuh. Yang selanjutnya itu ada roller clamp, yang berfungsi untuk mengalirkan atau menghentikan cairan infus serta mengatur dari tetesan infus baik secara lambat maupun secara cepat. Lalu ada selang infus yang berfungsi untuk mengalirkan cairan ke dalam pembuluh darah. Lalu ada injection site yang berfungsi untuk memasukkan obat tambahan berupa bolus ke dalam tubuh. Lalu ada konektor yang berfungsi untuk menghubungkan infuset ke dalam kateter intravena. Yang selanjutnya yaitu ada valve infus yang berisi jenis cairan, bisa cairan kristaloid, koloid maupun jenis khusus lainnya. Untuk jumlahnya bisa 500 ml, 200 atau 1000 ml tergantung dari besar valve tersebut. Pemberian cairan infus secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu makro untuk dewasa dengan faktor tetesan 20 tetes per menit. Yang kedua yaitu ada mikro, umumnya untuk anak-anak dengan faktor tetesan 60 tetes per menit. Dan yang ketiga yaitu ada transfusi untuk pemberian transfusi dengan faktor tetesan 15 tetes per menit. Rumus yang digunakan untuk mencari tetesan per menit yaitu dengan tetes per menit sama dengan jumlah cairan yang masuk atau kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi lamanya infus dalam jam dikali 60. Lalu untuk rumus untuk mencari lamanya infus yang digunakan, lamanya infus sama dengan jumlah cairan yang masuk atau kebutuhan cairan dikali faktor tetesan dibagi jumlah tetesan per menit dikali 60. Berikut penjelasan dan contoh bagaimana cara menghitung tetesan cairan infus. Yang pertama yaitu dewasa atau makro dengan faktor tetesan 20. Contoh soal yang pertama, seorang pasien dewasa dipasang infus set makro, diperlukan rehidrasi dengan 500 ml dalam 7 jam atau mendapat advis dari dokter 500 ml per 7 jam. Maka berapa tetesan per menit infus tersebut? Untuk mencarinya kita dapat masukkan ke dalam rumus, yaitu jumlah cairan yang masuk 500 dikali faktor tetesan, karena ini makro maka menggunakan 20 dibagi 7 yaitu dalam lamanya infus dalam jam dikali 60. Hasilnya 10.000 dibagi 420 sehingga didapatkan 23,8 tetes per menit. Lalu satu tetes membutuhkan waktu berapa detik?
kita dapat menghitungnya dengan 60 dibagi 23,8, yaitu 2,5 detik per tetes. Sehingga kita dapat mengatur tetesan infus tersebut dalam satu tetes, yaitu sekitar 2-3 detik. Soal yang kedua, seorang pasien dewasa dipasang infuset dengan dehidrasi 500 ml dengan tetesan infus 4 detik per tetes. Berapa lama infus tersebut akan habis? Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 500 sebagai jumlah cairan yang masuk dikali faktor tetesan karena makro jadi 20 dibagi jumlah tetesan. Nah, untuk jumlah tetesan tersebut yaitu dalam menit, sementara yang diketahui adalah dalam detik, maka 60 dibagi 4 dikali 60 sama dengan 10.000 dibagi 900 sama dengan 11,1 jam atau 11 jam 6 menit. Selanjutnya yaitu pada anak atau mikro dengan faktor tetesan 60. Yang pertama, seorang pasien neonatus dipasang infuset mikro diperlukan rehidrasi dengan 250 ml dalam 6 jam atau mendapat advis dokter 250 per 6 jam. Maka tetesan per menit adalah, kita masukkan ke dalam rumus, jumlah cairan yang masuk yaitu 250 dikali faktor tetesan karena mikro jadi 60 dibagi lamanya infus dalam jam yaitu 6 dikali 60 sama dengan 15.000 dibagi 360 sehingga didapatkan 41,6 tetes per menit. Lalu satu tetes membutuhkan berapa detik? 60 dibagi 41,6 sama dengan 1,4, sehingga didapatkan tetesan per menit adalah 41,6 tetes per menit atau 1, detik per tetes. Soal yang kedua, seorang pasien anak dipasang infuset dengan dehidrasi 500 ml dengan tetesan infus 4 detik per tetes. Berapa lama infus tersebut akan habis? Kita masukkan ke rumus. Untuk jumlah cairan yang masuk yaitu 500 dikali 60 sebagai faktor tetesan dibagi 60 bagi 4 karena dalam menit, sementara yang diketahui adalah dalam detik, dikali 60 sama dengan 30.000 dibagi 900 sama dengan 33,3 jam atau 33 jam 18 menit. Yang selanjutnya yaitu transfusi dengan faktor tetesan 15. Contoh soal yang pertama, seorang pasien dipasang transfusi set diperlukan rehidrasi dengan 500 ml dalam 8 jam atau 500 ml tersebut habis dalam 8 jam. Maka tetesan per menit adalah, kita masukkan ke rumus. Untuk jumlah cairan yang masuk yaitu 500 dikali 15 sebagai faktor tetesan transfusi dibagi 8 yaitu waktu dalam 8 jam lamanya infus dikali 60 sama dengan 7.500 dibagi 480 sehingga didapatkan 15,625 tetes per menit. Lalu satu tetes membutuhkan waktu berapa detik? Yaitu 60 dibagi 15,625 sama dengan 1,3 detik per tetes, sehingga didapatkan tetesan per menit yaitu sekitar 15 tetes, dan waktu yang dibutuhkan dalam satu kali tetes yaitu sekitar 1-2 detik. Contoh soal yang kedua, seorang pasien dewasa dipasang infuset dengan dehidrasi 500 ml dengan tetesan infus 4 detik per tetes. Berapa lama infus tersebut akan habis? Kita masukkan ke rumus. Untuk jumlah cairan yang masuk yaitu 500 ml dikali faktor tetesan. Karena ini transfusi sehingga faktor tetesan 15 dibagi untuk yang diketahui yaitu dalam detik,
Sementara jumlah tetesan yang dibutuhkan adalah dalam menit, maka 60 dibagi 4 dikali 60 sama dengan 7.500 dibagi 900 sama dengan 8,3 jam. Berikut beberapa panduan untuk menghitung. Yang pertama yaitu makro set dengan 20 tetes per menit dengan jumlah cairan infus 500 ml. Lalu mikroset dengan faktor tetesan 60 tetes per menit dengan jumlah cairan infus 500 ml. Lalu blood set atau transfusi dengan faktor tetesan 15 tetes per menit dengan cairan infus 500 ml. Demikian penjelasan cara menghitung tetesan infus. Terima kasih.